kotoran pikiran. Kamu ayo nama zaman teknologi canggih. Mau lagi kita ninggalkan goreng gitu ya. Kayak ini bukaan we. Kayak dikirim ke zaman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Yang saya hormati para pemuda Kampung Tegulen, terutama yang saya hormati Kausen sebagai senior kita yang alhamdulillah selalu memberikan semangat kepada kita, kemudian kepada ketua yang selalu memberikan informasi dan semangatnya, terima kasih, dan kepada semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini pertemuan ketiga ya, setelah kita musyawarah, kemudian malam kemarin pembukaan, dan malam sekarang malam ketiga. Dan alhamdulillah malam ketiga ini jatuh pada bulan Muharram ya, tanggal salah apa ya, besok tanggal 10. Dan kita ketahui bahwa bulan Muharram ini bulan mulia yang kedua setelah Ramadan ternyata. Jadi dalam bulan itu ada 12 kalau kita urutkan menurut beberapa sumber para ulama, yang paling mulia dari semua bulan adalah bulan Ramadan, karena di situ kita berpuasa dan banyak amalan-amalan yang kita lakukan. Dan ternyata bulan yang utama setelah bulan Ramadan ini adalah bulan Muharram. Karena berdasarkan sejarah, banyak terjadi kejadian-kejadian luar biasa itu terjadi pada bulan Muharram. Yang saya tahu misalkan diterima tobatnya Nabi Adam bulan Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim selamat dari bakaran api Raja Namrud bulan Muharram. Nabi Nuh mendarat ketika berbulan-bulan, bertahun-tahun di air bah bulan Muharram. Kemudian Nabi Ayub sembuh bulan Muharram. Nabi Isa dikejar-kejar Firaun, terbelahnya laut Merah dan menyeberang, dan Firaun mengejar. Ketika Nabi Musa sudah selamat, Firaun masih di tengah lautan dan menyatu kembali dan akhirnya selamat, dan Firaun tenggelam. Bulan Muharram juga. Dan di bulan Muharram juga Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena orang Mekah mah barang gitu, jadi diajak udah teh hese gitu ya. Kalah kanggalakan. Lain gitu benar, kalah kanggala. Dan akhirnya Allah memerintahkan Nabi untuk berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan itu pun terjadi pada bulan Muharram. Karena itulah bulan Muharram menjadi bulan mulia, dan Nabi menjadikan bulan Muharram ini sebagai bulan nomor 1 pada hitungan bulan Hijriah, sehingga pada tahun ini adalah 1443 Hijriah. Jadi saya 43 tahun gak usah. Jadi kalau ada hitungan tahun saya hitung jadi 43 tahun gitu ya, kalau tanpa. Nah, mudah-mudahan di bulan Muharram ini menjadikan keberkahan bagi kita, karena memang bulan Muharram ini bulannya berkah, bulannya banyak keselamatan yang diberikan Allah kepada makhluknya, terutama kepada makhluk-makhluk atau manusia-manusia mulia, dalam hal ini adalah Rasul dan Nabi-Nabinya. Dan banyak ya amalan-amalan di bulan Muharram ini seperti bulan Ramadan. Kalau Ramadan kan full dari tanggal 1 sampai 30 kita puasa. Kalau di bulan Muharram juga banyak puasa-puasa yang keutamanya luar biasa. Pertama adalah puasa hari ini tanggal 9 Tasua. Besok puasa Asyura. Bahkan katanya sebelum diwajibkan bulan Ramadan, lalu diwajibkan puasanya di bulan 10 Muharram. Karena menurut isukan puasa, keutamanya dihapus puasa setahun doang. Sudah yang mau itu. Tanggal 10 tanggal jatuh tanggal Jumat. Malam Jumatnya, malam Jumat bukan besok, berarti besok Tasua. Tanggal 10 orang Jumat berarti ya, tinggal karena tanggal. Kemudian di tanggal 11, 12, 13 di tengah-tengah bulan juga kita disunahkan untuk berpuasa.
Sekali lagi mudah-mudahan di bulan Muharram ini kita banyak mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan niat kita semakin semangat ya untuk mengikuti semua ajaran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikut dan seluruh umatnya termasuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan semangat untuk selalu mentauladaninya sehingga kita mendapatkan syafaatnya, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Amin. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kata Nabi, kullu amrin dzri balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta. Setiap perkara yang kita lakukan dan itu bagus, penting, tidak diawali dengan bismillah atau berada kurang barokah gitu ya. Mudah-mudahan kita sudah awali apapun yang kita lakukan diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, pada malam ini kita akan membahas tentang at-thaharatu. At-thaharah, bersuci. Kitab non baik Fathul Mu'in, Iblis, Fathul Qorib, semua kitab itu pasti diawali dengan at-thaharah, bersuci. Alasan ulama kenapa at-thaharah itu menjadi pembahasan awal sebelum membahas sholat, membahas puasa, itu yang pertama adalah at-thaharah. Karena bersuci ini menjadi syarat utama, menjadi modal utama dilakukannya ibadah. Jadi lamun orang ibadah naon bae ya, lamun orang tersuci beda. Ya. Jadi kenapa alasan at-thaharah ini menjadi pembahasan utama sebelum membahas yang lain? Karena at-thaharah itu menjadi syarat, menjadi patokan, menjadi modal utama dalam melaksanakan ibadah. Tanpa bersuci, maka ibadah kita banyak yang tidak sah. Sholat kotor, aya najisan, aya hadasan, maka sholat kita tidak sah. Karena itu at-thaharah ini menjadi bab pertama. Insya Allah kita akan coba membahasnya. Tapi gak usah nih ya, nyontor nama karena patung muin kena gue aja. Kemarin pakai sapina, pada perang untuk oke. Tidak dapat patung muin juga. Ya. Nah, pertanyaan pertama, mahia. Nah, oleh at-thaharah gitu ya. Berdasarkan kutipan dari Fathul Mu'in, yang namanya thaharah itu secara bahasa, cek bahasa Arab namanya an-nadhafah. An-nadhafah sudah tahu semua, kebersihan. Wal khulus, bersih minad danasi, dari semua kotoran. Jadi menurut Al-Maribali Allahu yang namanya at-thaharah adalah an-nadhafah. An-nadhafah itu bersih. Wal khulus, kosong, benar-benar daya minad danasi, dari kotoran. Apa yang bersih? Awak orang, badan, saubun, baju, dan makan dan tempat. Ya. Jadi yang harus bersih ada 3 penting ini. Badan kita, dari rambut sampai ujung kaki itu harus bersih. Saubun yang dipakai itu kalau kita bergerak ikut bergerak, peci nempel, namun udah ngalengkah ya luar baju. Ya. Jadi kalau ini kan tidak nempel. Ya. Jadi saubun itu sesuatu yang menutupi badan kita dan ketika kita bergerak ikut gitu saubun. Makan, tempat kita itu harus bersih. Luar biasa. Jadi Islam itu sejak salah satu bukti bahwa Islam ini selalu cocok sesuai dengan tempat dan waktu di zaman baheula. Ya kan, sudah 1443 1443 tahun ajaran Islam tidak pernah tidak cocok. Iya, selalu cocok dengan zaman. Ya kan, apa salahnya kita untuk bersuci? Sampai sekarang, apalagi dengan ada pandemi, bersuci itu menjadi modal utama terhindar dari segala penyakit termasuk virus. Oke, jadi apa itu bersuci secara bahasa? Sudah jelas, bersih pokoknya namanya. Kemudian
Apa itu toharoh menurut ulama fikih? Menurut ulama yang membahas tentang masalah ibadah. Apa itu toharoh yang berkaitan dengan ibadah? Menurut Fathul Mu'in, yang disebut dengan toharoh adalah raf'ul man'i al mutarattibi alal hadasi awin najsi. Jadi yang disebut dengan toharoh adalah raf'u, mengangkat, ngaleungitkeun, ngahilangkeun man'i anu nyegah, ngahilangkeun anu nyegah, ngahilangkeun halangan anu muncul tina hadas atau najis. Ya. Jadi yang disebut toharoh adalah ngilangkeun halangan tina awak urang, tina baju urang, tina makan anu muncul tina hadas dan najis. Jadi dengan cara bersuci hadas urang leungit, najis urang leungit. Ya, jelas ya? Jadi secara bahasa yang namanya toharoh adalah raf'ul man'i al mutarattibi al hadasi awin najsi. Udah, ada yang bertanya tentang definisi toharoh? Lanjut ya. Kita lanjut dengan pertanyaan 5 ya. Kunaon kurang kudu bersuci? Dua alasan. Kurang makan karena lapar. Kita tidur karena ngantuk. Ya kan dua alasan. Apapun yang kita lakukan harus punya alasan. Sekarang alasannya kenapa orang kudu bersuci? Banyak sebenarnya alasan, tapi yang menurut Fathul Mu'in ini ada dua hal yang menjadi kita penting itu bersuci. Pertama, lil ibadah. Kenapa kita bersuci? Lil ibadah. Karena memang perintah Allah untuk ibadah ke Allah. Jadi di Islamnya ada apapun yang kita lakukan, tidak semenjak orang bangun udang sare sampai lek sare deui, itu perlu diniatkan dengan ibadah. Karena cek Allah di Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak ada tujuan apapun dari aku menciptakan jin dan manusia kecuali dia ibadah. Nah, sering pohon Ustaz. Iya, jadi yang kita lupa yang karena jemaah ya wajar lah kita lupa. Jadi apapun yang kita lakukan harusnya ibadah karena berhamba kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan hanya melaksanakan perintah Allah baik. Iya. Makan karena Allah, sare karena Allah, bernapas karena Allah, mandi karena Allah, wudu karena Allah, apapun belajar karena Allah. Kenal ya kan orang kene bae sebenarnya mah. Iyalah, makan sahan mengenang kurang, tidur sahan mengenang kurang. Emang itu. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu hanya untuk manusia. Tapi tadi ingat balik diri bahwa kenapa kita bersuci? Karena lil ibadah. Bukan hanya bersuci. Semua yang kita lakukan itu harus berdasarkan karena lil ibadah. Karena ayat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Alasan yang kedua, lil ayat. Karena beberapa ayat anu tiba orang diperintahkan bersuci. Contohnya salah satu banyak ya yang saya sebutkan contohnya aja. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
inna, sungguh bertaukid, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai Allah kepada orang-orang yang suka bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci, anu sok bersuci. Bila orang yang dicintai Allah, maksudnya yang mendapatkan keberkahan Allah, yang hidup ngenahan di dunia di akhirat, segala ngenahan lah, segala ngenahan. Eta dua di ayat ieu mah hiji urang tobat. Jadi tobatnya hitung-hitung urang naon bae sakuliahnya, mana anu bagus, mana anu goreng, mana anu bagus gitu. Kita masa kala hitung-hitungan duit. Gitu. Nah, jadi lamun orang salah, oh saya salah tadinya, minta ampun, minta taubat, ulang aja. Anu kedua, mutatahhirin. Jadi orang-orang yang suci non baik, apapun yang kita lakukan ya. Jadi bersuci itu dalam konteks ayat ini luas. Jadi suci tadi sudah dari kotoran. Kotor-kotor itu kan lain masalah awak baik, tapi mulut orang, omongan orang, hati orang terutama gitu ya. Jadi kalau dikaitkan antara tawabin di sini dengan mutatahhirin, bukan hanya kotor dalam artian kotor tina kotoran tanah atau najis, tapi juga kotoran-kotoran hati, kotoran-kotoran pikiran. Ada tina kotoran tai hayam orang sudah ada gampang ngurusin. Tapi ini kotoran hati gitu. Dia kotoran pikiran. Kamu ayo nama zaman teknologi canggih. Mau lagi heta ningalikeun goreng gitu nya. Ini bukaan we. Dikiriman ke zaman lain. Dia kotoran pikiran. Kamu ayo nama zaman teknologi canggih. Mau lagi heta ningalikeun goreng gitu nya. Ini bukaan we. Dikiriman ke zaman lain. Jadi baik. Oke, lanjut. Tadi kan udah dua kan, nuhiji mahia, apa itu toharo. Kedua alasan kenapa toharo. Kita lanjut kepada pertanyaan yang ketiga. Kebutuhin tuh ya. Anwa'uha, macam-macam bersuci. Itu sok ngaji batul mu'in mah tinggal ngaji dan dibalik. Kalau saya biasanya kan sok tihar bulannya, imamnya tidak daftar isi. Jadi saya sama kasih ngajaran sekali gitu ya. Yang tihar saya ngajaran di budi. Jadi di daftar isi dijadikan pertanyaan gitu. Jadi ngajian langsung fokus. Nah, jenis-jenis bersuci. Dina naon bae urang bersuci, dina masalah fikih mah ada dua. Bersuci itu pertama al-haqiqah. Al-haqiqah itu anu kadua al-hukmiyah itu. Dari konteks anu nyata, anu ternyata tidak. Bersuci itu terbagi pada dua, al-haqiqah, anu benar-benar katingali, karasa, kacium, karasa, kacium, katingali ya. Anu kedua hukmiyah, katingali tapi aya, karasa tapi aya. Makanya disebut kalau ini mah al-haqiqah mah disebutnya najsun. Kalau ini mah hadas. Hadas. Tai hayam wajib dicuci. Itu bau. Tapi orang wajib wudu. Emang ayah, dia urutna? Tidak ayah. Kecuali lain gitu. Kalau kita ngomong air besar, ayah urutna. Itu mah najsun berarti ya haqiqah. Jadi secara jenis itu ada dua jenis, al-haqiqah
najsu, yang kedua ru'yah. Pertanyaan selanjutnya, apa yang disebut najis? Namun itu disebut najis. Sama jenis atau najis. Di sini ada banyak. Disebut najis teh pertama dam, getih, darah. Jadi semua bentuk darah itu adalah najis. Jadi namun awak kurang ayat ketihan ya harus dibersihkan sebelum sholat. Kalau ada darah berarti tidak sah. Damun. Kemudian yang kedua mayitatun, kecuali mayit manusia. Semua mayit itu adalah najis. Tulis aja ya. Tambah dam. Cuma berapa yang boleh aku? Mayitatun. 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 Apa mayit? Apakah semua ayam, paeh, mayit? Tidak. Jadi yang disebut mayit adalah makhluk hidup yang mati, napas terakhirnya keluar dari hidung. Ayam, pantek kurang, paeh. Ya, pasti dipantek lagi, pasti keluar dari hidung. Tapi lamun ayam dipotong kurang, eta napasnya di mana akhirnya? Kalau saya tina hidungnya apa tina tenggorokan? Nah, tenggorokan. Jadi lamun hayam dipotong kurang tenggorokan napasnya nyambung kene, paeh, jadi mayat. Tenang. Jadi eta lamun mencit hayam, mencit embe, mencit naon bae, kudu dipastikan ti corona eta kudu sama. Karena anu ngabedakeun antara mahir jeung lain mahir eta suku ti korong. Jadi disebut mayit adalah binatang ini mah anu paehna teh napas terakhirnya ngelewatan irung eta mayit. Tapi lamun teu ngelewatan irung enggak perlu sebab dipotong eta yang disebut mayit, makanya halal kurang tidak. Jadi lamun daging hayam nang motong nempel kena nang ngaliung diasupkeun ka dieu beunang gitu kudu naon gitu. Dia si kumeong gitu. Di kantongan gitu kurang tetep kurang naon. Ayo pemain apa banyak? Lalu masuk ya, karena hadis itu namanya. Jadi cek Nabi yang namanya bahrun itu China suci bisa pakai ngalam laut kurang kalau pakai umur aja ribu pahit. Tapi pakai wudu bisa. Oh bisa tidak? Bisa karena tohirun mutohirun wahilun maitatuhu. Jadi si cai laut eta suci mensucikan yang halal mayitna eta kelebihan dan susah orang muda-muda laut dan ini hanya pencit lah gitu ya. Ya pasti ya repot lah gitu repot. Kalau misalkan di harus dipotong eta laut ya repot tuh. Tapi memang berdasarkan hadis sahih bahwa mayatnya yang binatang laut itu adalah halal. Jadi yang disebut mayit itu adalah binatang darat berarti. Kemudian rausun, tai nambege. Kemudian baulun, tipis cicak. Karena saya melamun gunung hariung eta mualek dihadapkan lampu kalau saya kemudian gubernur aya cicak kan karena sok capek saya diamban kurang mau sok ada di poek saya lamun kereta pohoan. Kemudian madiun, madi. Jadi lamun madi eta cairan anu keluar tina kemaluan baik laki-laki maupun perempuan gara-gara berpikir TikTok. Buset. Iya, sokaluan. Leueur eta mati. Ayo udah pengajar pada kocok. Itu najis. Jadi lamun ka mau salat, Iya buset. teh kudu dicuci. Lima pemajikan dia mau. Lah kebal-kebal. Wadiun. Wadi beda. Sarua tina kemaluan juga yang keluar. Tapi bukan karena TikTok, tapi gara-gara keberatan ngangkat batu, ngangkat kayu sering teuing, kan sok aya keluar oke, deueur gitu. Itu najis juga. Tapi kalau mani mah tidak najis. Mani itu bukan bagian menurut Imam Syafi'i ya.
koehun gitu ya. Nana bisul najis. Koehun, tapi koeh ya, ini koeh muntah keluar dari mulut. Kemarin mah 2 penting rada muntah ya, gara-gara begadang makan anak ketan gitu di Cilampahan gitu, suka muntah. Jadi semua yang muntah itu najis. Muskirun ma'iun, muskirun anu membuat mabuk dan itu cair, bir, anggur malaga. Makanya ada yang mengatakan alkohol itu najis. Semua ulama, para kiai menyebut alkohol itu najis. Dalam minyak wangi air alkoholan, cek para ulama sebagian itu adalah najis. Tapi ada yang berpendapat juga bukan minuman masalahnya, tapi minyak wangi. Gitu. Ada yang berpendapat sedikit juga itu enggak. Tapi ya sebaiknya tidak digunakan untuk sholat gitu ya. Ada yang beralkohol, ada yang tadi yang memampukannya bukan alkoholnya sebenarnya, memampukan atau tidaknya sih. Iya. Jadi muskil ma'iin bahasa Fatul Mu'in. Jadi kita ikut ini aja lah, muskil ma'in. Jadi sesuatu yang memabukkan itu adalah najis. Kalbun, anjing, kemudian hizir. Jadi ngajinya orang ngaji Fatul Mu'in baik. Jadi orang panjang terima mazhab jadi panjang ke. Ayat sebenarnya tidak benar. Ya itu najis secara hakikoh. Jadi anu tadi sebutkan, ingat ya, darah, mayit, tai, kencing, mati, wati, koeh, nanah, koeh, muntahan, memabukkan anjing dan babi itu adalah najis. Tidak boleh nempel di awak orang, di tempat orang. Kalau nempel pakai sholat tidak sah. Kemudian yang kedua, taharah itu suci dari hukmiyah. Hukmiyah itu hadas, teka tingali atau lain sebab, tapi kita tidak boleh melakukan ibadah. Namanya hadas, menyebabkan orang kotor secara hukum. Pertama adalah khuruji syai'in min ahadis sabilain. Naon bae anu kaluar tina dua liang, baik muharab maupun ngeburi. Ya, pipis, warma. Ya, apa yang keluar rek batu rek. Kalau tinggal jengkol, itu keluar kan lain cai kayak itu, tapi kadang rada rendul dia gitu. Sama, itu juga najis. Najis, hadas. Jadi menyebabkan orang batal wudhu. Jadi ke alamun kulutruk keluar misalkan kelereng karena katelan, tetap orang batal wudhu orang gitu ya. Yang kedua, zawalul akli, hilang akal. Edan atau ayan. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hilang akal. Ayan kadang-kadang Nah, hilang akal. Gara-gara lo penting minum komik misalkan mau udah ada di alkohol dioplos Pak. dioplos. Mudah-mudahan hilang akal ya kita. Aduh, jadi kalau rusak ya hilang akal. Ada istilah hilang duit sebenarnya tidak hilang apa-apa. Karena duit orang leungit, orang bisa nyang deui, bisa nginjem deui, aya deui langsung. Itu ya, hilang sendal bisa beli deui. Jadi sebenarnya hilang benda itu tidak hilang apa-apa. Yang kedua, hilang kesehatan, gering. Eta hilang satu hal. Karena ke dokter lo lain mulai campur ke usaha kamu segering juga ini. Hilang orang tuh bisa yang ke mana gitu, mesen. Nah yang terakhir, hilang akal, hilang segalanya. Nah kalau orang gering mah orang masih kena bisa campur ke usaha. Tapi kalau harus hilang akal, waduh, baru ngaliwat.
di hareupeun jalan teu make sagala. Mesti inget naon, mesti inget karena ngeunah teh, pokoknya mah hilang akal kan bahaya. Dan ini yang sering merusak generasi doang orang ini. Makanya saya mah semangatnya ya ngaji, pertama magahan mana itu saya. Sukanya orang hari ini sering ngaji begitu ya. Sering ngaji masukan gitu, saling ingatkan. Karena khawatir kita dianugerahi kesehatan bisa kita doang lah. Kalau mau coba-coba hilang akal, coba-coba. Karena kalau orang ke pantai dihandapkan tangkal naon baik kita bunyi-bunyi terus kumpul komik ya Allah. Iya Tuhan. Iya. Karena lebih kan dapat di kayu, kurang akal. Dan ke Allah kalau dapat di kayu momennya. Jadi lo bating hilang akal kurang kudu. Resep. Ini mah alhamdulillah ya. Yang ketiga, anu menyebabkan kurang leungit wudu atau buka hadas, naumun mumakinin mak adihi. Sare bari goler. Tapi lamun sare na bari kimeh gosenya terbatal. Mungkin mah ibaratnya baik, mungkin mah kan. Ungut-ungutan gitu ya. Anggir ya. Sare kebakar. Mana-mana gitu. Ya, karena lamun kenapa batal sebenarnya alasannya itu karena kemarin orang katanya. Jadi lamun kurang sare si yang belakang dubur itu muka sare mati meninggal. Kenapa lamun meninggal di pandian sok dicocokkan ku kapuk karena pasti muka. Jadi lamun kurang sare atau pahe gitu ya meninggal itu pasti muka ya nah maka batal wudu orang udah hadas gitu. Makanya orang meninggal itu semua hidung ditutup-tutupi, semua yang bolong-bolong termasuk lubang anus karena pasti buka. Jadi dibuka. Jadi kalau beta terus mandiannya pasti nyekelan kapuk jeung ngecokan karena pasti bolong. Kemudian yang keempat, kenapa orang boga hadas? Masuk pada jin adamiyin bibati kafir. Cepatul muin konsepnya masuk nyekel masuk itu nyekel parjin alat kelamin ada ya udah ya karena sudah ada di itu nya dan di orangnya masuk cara ada di orang berarti kan orang bukan sholat berarti kan sholat ada beres. Jadi memegang alat kelamin yang ada dengan telapak tangan. Telapak tangan beda ya kulitnya telapak yang berwarnanya. Ya kan kulit. Ya. Allah Akbar. Yang terakhir talaki basyaraiti ghairi mahramin. Bertemunya dua kulit bukan mahram. Kita batal oke. Gitu ya. Jadi ini wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan malam ini sementara kita tutup, kita cukupkan dan insya Allah kita lanjut besok masalah wudu ya mudah-mudahan jadi kita ngajinya besok nggak terlalu ngaji gitu rada jadi monoton gitu ya Itu di awal Pak, di awal iya jadi terserah sih mampu makan aja ngerek nyolet hayu gitu ya jadi ayam nyolet merah data ya mungkin kamera kan dia nggak dari channel bukan siapa ya nyolet sih mocok nyolet gitu ya berarti waduh malam minggu boleh gitu ya mudah-mudahan ada manfaatnya baik bagi saya maupun bagi semua. Dan insya Allah kita coba satu bab, satu pembahasan, satu bahan mudah-mudahan cocok. Tapi kalau misalkan tadi kalau saya cocok kurang saling sharing lah, karena supaya benar-benar ya. Bila kita sama-sama tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.